Rabbani, pernah tidak ketika kita membaca Al-Quran, kita menemukan tanda-tanda yang asing bagi kita, seperti huruf mim, lam, dan masih banyak lainnya. Dan hal tersebut kita tidak tahu artinya apa, sehingga menghambat proses membaca Al-Quran kita. Ingin tahu penjelasannya? Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi Rabbani, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya Salsabila Iktiraful Adibah, asisten PKTQ 2020. Generasi Rabbani, kali ini kita akan belajar tentang wakaf dan ibtida. Nah, adakah yang tahu apa itu wakaf dan ibtida? Mari kita belajar bersama. Ibtida secara bahasa berarti memulai. Sedangkan secara istilah, ibtida berarti memulai bacaan sesudah wakaf atau berhenti. Dan boleh dilakukan asalkan tidak merubah arti atau makna dari suatu ayat. Jadi, tidak boleh sembarangan ya. Parkir saja tidak boleh sembarangan. Apalagi membaca Al-Quran, betul tidak? Contoh ibtida terdapat pada salah satu ayat dalam Quran surah Al-Fatihah, yaitu ayat 7 yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ketika kita membaca setelah kata 'alaihim, maka kita akan menemukan wakaf lam atau adamul wakaf, yang artinya kita dilarang berhenti. Tapi bagaimana Kak ketika kita kehabisan nafas saat bertemu dengan wakaf lam? Maka jawabannya adalah boleh berhenti dengan syarat ketika memulainya kembali menggunakan kaidah ibtida. Cara membacanya bagaimana Kak? Seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian kita ulang dari kata sirata. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, mengapa kita harus memulai kata sirata bukan dari an'amta ataupun alladzina? Karena akan merusak suatu arti atau makna dari suatu ayat. Cukup sampai di sini untuk pembahasan ibtida. Mari kita lanjut pada pembahasan kedua, yaitu pembahasan wakaf. Semangat generasi Rabbani! Wakaf menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, wakaf berarti menghentikan suara atau bacaan pada kalimat tertentu. Kemudian mengambil nafas dengan niat memulai kembali bacaan Al-Quran. Macam-macam wakaf terbagi menjadi 4. Yang pertama, wakaf intidori, wakaf ikhtiyari, wakaf ikhtibari, dan wakaf ittirari. Yang pertama, wakaf intidori. Wakaf intidori adalah wakaf pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan khusus oleh orang yang sedang berproses belajar Al-Quran dalam rangka untuk menguasai bacaan Al-Quran pada ayat tersebut. Yang kedua, wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari adalah wakaf pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan oleh seorang ustadz ketika memuji kepada muridnya. Yang ketiga, wakaf ittirari. Wakaf ittirari adalah wakaf pada ayat yang belum sempurna karena keadaan darurat, seperti terpotong karena bersin, batuk, lupa, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari adalah wakaf yang dilakukan karena keinginan dirinya sendiri atau pilihannya sendiri. Dan hal tersebut hanya dilakukan oleh orang yang paham kaidah bahasa Arab. Cukup sekian yang dapat disampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan semangat teman-teman dalam belajar ilmu Al-Quran. Generasi Rabbani, Al-Quran di hatimu, dunia dalam genggamanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.